Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang enggak masuk hari ini? Enggak ada. Masuk semua ya? Ya ada tapi yang nggak masuk. Ya. Masuk. Oke. Baik, perhatikan. Hari ini kita akan belajar di materi yang baru. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, ya, di bab 3, Ibu nanti akan bertanya terkait nama kita sejarah ya. Ya enggak? Sejarah, ingat, sejarah kalian sudah belajar dari kelas 3. Dari kelas 3 itu kalian harus ingat sejarahnya Kyai Haji Ahmad Dahlan kecil, terus kemudian sejarahnya Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, kemudian berkembang menjadi organisasi Aisyah, kemudian Muhammadiyah punya apa? Kalian udah pernah belajar IPM, ada HW dan lain sebagainya. Harus ingat dan nggak boleh terlupa. Karena kalau sejarah itu berkesinambungan. Kemarin kita juga sudah menyinggung materi terkait sejarahnya Aisyah. Sekarang, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ini. Ini lambang apa? Lambang Nasyiatul Aisyah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Nasyiatul Aisyah. Ingat NA, disingkatnya itu NA. Jadi Nasyiatul Aisyah. Apa arti NA? Ini Nasyiatul Aisyah artinya apa? Nah, kalau Nasyiatul Aisyah itu apa? Ini tuh artinya generasi muda. Ini artinya Aisyah. Iyahnya pengikut. Jadi generasi muda pengikutnya Aisyah. Jadi role modelnya adalah istrinya Rasul. Oke. Sebelum masuk ke materi ini, kita review sedikit yang sudah kita pelajarin. Hamdani Muhammadiyah didirikan pada tanggal berapa? Mau ini aja. Masehi boleh, Hijriah boleh. 8. Tanggal 8 apa? Hijriah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Kalau tanggal 8 dia bulannya dia Hijriah. Zulhijjah tahun berapa? 1335. 30. Masehinya berapa? 18 November 1912. Terus kemudian Aisyahnya bukan Sopotresnonya, Aisyahnya lahir berapa Masehi sama Hijriahnya berapa? Enggak ingat tahunnya deh, tahunnya. 1918. Perhatikan ya. Aisyah itu 27 Rajab. Jangan lupa. 1335. Dia beda 5 tahun. Ya, 27 Rajab. Berarti ini berapa? 1917. Sebelum ini namanya apa? Sopotresno. Didirikan tahun berapa? Kalau 17 Aisyahnya, Sopotresnonya beda 2. 14. Ya. Aisyah sebelum menjadi Aisyah namanya adalah Sopotresno. Oke. Paham sampai sini? Itu nggak boleh lupa. Karena apa?
Sejarah itu berkesinambungan. Organisasi pokoknya itu adalah Muhammadiyah, berpusatnya ke Muhammadiyah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sejarahnya Nasyiatul Aisyah. Kalian harus paham, harus bisa menjelaskan bagaimana proses berdirinya Nasyiatul Aisyah. Oke, ya, perhatikan. Apakah Nasyiatul Aisyah ini dari awal namanya NA? Apa namanya? Iya, betul Sofia, disebut SP. Apa itu SP? Siswa pelajar. Tahun berapa siswa pelajar ini didirikan? Iya, dia dirikannya 1919. Jadi dulu belum ada namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu belum ada. Jadi dulu itu namanya siswa praja. Kok pelajar? Siswa praja. Siswa praja itu tidak hanya perempuan pada masa itu, pada tahun 1919. Siswa praja itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ngapain aja mereka? Mereka mengembangkan kemampuannya, skillnya dari berbicara. Jadi mereka diajarin pidato, diajarin mereka drama, kemudian mereka melakukan pengajian dan melakukan kayak pelatihan-pelatihan untuk melatih skillnya si siswa-siswanya pada masa itu. Jadi hanya satu sekolah yang mendirikan siswa praja karena gurunya yang berinovasi. Sekolah apa namanya? Iya, Standard School Muhammadiyah. Tahu nggak siapa yang mendirikan siswa praja? Somo Dirjo. Ini yang mendirikan siswa praja. Dibantu oleh siapa? Hajid. Jadi Hajid ini yang yang menyemangati Somo Dirjo ini untuk mendirikan siswa praja. Dia ini kepala sekolahnya, ya, si Standard School Muhammadiyah. Jadi usianya waktu itu karena belum ada IPM, jadi ini masih, kalau sekarang kan NA itu sekitar 17 tahun sampai 40 tahun umurnya. Karena kita sudah punya IPM. Tapi dulu nih semua siswa itu masuknya ke SP, siswa praja. Akhirnya semakin berkembangnya siswa praja ini, kemudian siswa praja terbagi menjadi dua. Ada siswa praja laki-laki dan ada siswa praja perempuan, wanita di sini. Nah, kemudian ini terpecah menjadilah dia SPW, siswa praja wanita. Sebelumnya namanya adalah siswa praja, akhirnya terpecah dia antara laki-laki dengan perempuan, berubahlah namanya menjadi SPW, siswa praja wanita, ya, disebut SPW. Kemudian kalian tahu nggak pada tanggal berapa si SPW ini berubah menjadi Aisyah? 1923. Ayo, tanggal berapa? 1924. 1900 berapa jadinya? 1900. Lihat di buku di halaman 33. Jadi, enggak. 1929 itu diwajibkannya seluruh organisasi Aisyah. Jadi sebelum ini ya. Jadi pada tahun ini kan didirikannya SP mana tadi? Ya, ini kan didirikannya siswa praja. Kemudian di sini ya, perhatikan. Waktu 1923 ya. SPW ini sudah berhasil mendirikan apa? Bustanul Atfal. Kemudian pada tahun 1929 itu apa yang terjadi? Seluruh Aisyah, organisasi Aisyah itu harus punya siswa praja. Ya, harus punya siswa praja. Salah ini, Nak. Jadi pada tahun 1923 SP itu menjadi tanggung jawabnya Aisyah.
Kemudian 1928 dia mendirikan Bustanul Atfal. 1929 SP itu berkembang, SPW itu berkembang. Dia harus menyebar. Jadi semua organisasi Aisyah itu harus punya ini. Siswa Praja di bawah naungannya Aisyah tahun berapa? 1929. Namanya masih SPW, Siswa Praja Wanita. Di bawah naungannya siapa? Di bawah naungannya siapa? Aisyah. Belas terus. Kok dia berubah jadi NA tuh pada tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Tahun. Coba cari tahu di buku dulu, lihat di bukunya. Berapa Bina? 1930. Ya, betul. Jadi, nama siswa Praja Wanita itu berubah pada tahun 1931. Iya betul. Di Kongres itu, di Kongres ketika yang ke-18 kalau nggak salah ya, itu disepakati bahwa seluruh organisasi Aisyah itu harus merubah namanya menggunakan bahasa Arab. Hah? Atau nggak ridho? Bukan, emang disepakatinya semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Jadi siswa Praja Wanita berubah menjadi Nasyiatul Aisyah. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu mau tanya seperti biasa. Nggak ada yang tanya, ibu yang tanya ke Az. Yang mendirikan siswa Praja itu kan seorang guru. Dia guru di mana, Z? Salah lagi nama sekolahnya. Enggak, gampang. Az, sabar dulu. Kamu udah pintar. Semuanya tuh pinter. Anak itu nggak ada yang nggak ada. Tergantung dari kalian itu mau belajar atau enggak. Z, hitung sampai 3 deh. Tahu nggak? 1. Hitung sampai 3. 1. Apa Bror? Standar School Muhammadiyah. Siapa nama gurunya Hamdani? Lihat buku. Jangan. Anin. Yang angkat tangan tuh pasti bisa, yang gak angkat tangan tuh kadang-kadang gak bisa. Apa Anin? Anin tuh kadang-kadang gak kelihatan sebagai murid, tahu dia tuh ngumpet, terus mojok, terus kayak gitu. Gak pernah angkat tangan. Anin, ibu ngefans sama Anin, tolong dijawab. Siapa Ama? Sabar dulu. Haji Hajdin itu siapa itu? Dia sebagai siapa? Kepala sekolah. Dia bukan yang mendirikan. Dia hanya menyemangati si guru itu untuk mendirikan siswa Praja. Siapakah guru tersebut? Sabar. Aurin. Iya, Somo Dirjo itu yang mendirikan siswa Praja. Dia sebagai guru di Standar School Muhammadiyah. Gitu ya, paham ya? Pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, baik, subhanallah timamikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda.